Halo, balik lagi bersama gua di Hans Channel. Nah, eh, dalam video kali ini gua nggak memberikan tips ya, tapi ada memberikan informasi mengenai kendaraan mobil kalian. Apa itu informasinya? Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe channel, komen serta share. Oke, langsung saja. Nah, kali ini gue mau memberikan informasi mengenai recall pada mobil. Nah, ini mungkin suatu informasi sudah banyak orang yang tahu juga, tetapi mungkin ada beberapa orang juga yang tidak tahu atau kurang memahami mengenai recall mobil ini. Oke, jadi beberapa waktu belakangan ini ada informasi mengenai recall untuk kendaraan dari Hatsu ya, terlebih mungkin Terios, kemudian juga Xenia dan Sirion. Jumlahnya pun tidak sedikit, tapi hampir seluruh produksi yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2019 ya, kalau gua nggak salah info. Kalian bisa komen apabila informasi itu kurang lengkap atau tidak tepat tahun pembuatannya. Nah, buat kalian yang mempunyai mobil Daihatsu atau Toyota ya, kalian juga nggak perlu khawatir bahwa recall ini dapat menggugurkan garansi ataupun dapat ada tambahan biaya apabila kalian terkena recall gitu. Jadi ada beberapa YouTuber otomotif juga seperti Fitri pernah membahas tentang recall pada kendaraan ini ya. Nah, kalian tuh nggak perlu khawatir gitu loh. Kenapa sih di sebuah mobil itu bisa terjadi recall? Jadi begini, yang menurut gue sendiri atau yang pernah gue dapat info-info, jadi apabila ada ATPM atau agen tunggal pemegang merek yang ingin memproduksi sebuah mobil, contoh dari Toyota Rush atau Terios model lama yang disebut dengan model Konde ya, itu kan ada pembaharuan hampir seluruhnya, yaitu all new Terios atau all new Rush yang diproduksi kurang lebih pada tahun 2018 akhir atau 2019 awal ya. Nah, pada saat ATPM itu memproduksi sebuah mobil dengan basis yang baru, maka pasti mereka itu akan membuka tender-tender ya untuk masuk ke dalam sebuah produksi mobil. Contohnya tender airbagnya atau tender mesinnya atau tender komponen-komponen lainnya ya. Nah, gue dapat informasi bahwa jadi Daihatsu ini gue baca di otosia.com ya. Daihatsu recall ribuan Xenia, Terios dan Sirion. Ini yang terjadi, dan yang keroknya ialah terjadi pada full pump ya. Full pump itu ialah alat untuk menyedot bensin dari tangki untuk disalurkan ke throttle body. Oke. Nah, jadi PT Astra Daihatsu Motor ini mengumumkan penarikan kembali recall terhadap 3 model akibat terindikasinya masalah pada motor full pump ya. Jadi yang rusak ini bukan full pumpnya. Jadi di dalam tangki bensinnya itu kan ada full pump. Nah, full pumpnya itu ada sejenis alat lagi, gua nggak tahu, lupa namanya apa. Jadi kondisi pada saat mesin panas ya, atau mungkin sudah terlalu lama perjalanannya, alat ini tuh mengembang sehingga full pump ini nggak bisa menyedot atau bekerja secara maksimal untuk menarik bensin dari tangki ke
eh, dari tangki ke ini apa throttle body ya. Akibatnya mengalami kendaraan itu mati mendadak. Jadi kondisi matinya ini ketika mungkin kalian sudah berjalan jauh ataupun dengan kondisi panas ya. Kalian bisa komentar bagi yang memiliki Terios, Xenia serta Daihatsu Sirion antara kisaran tahun 2017 hingga 19, apakah pernah mengalami hal seperti itu? Nah, kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa langsung datang ke showroom Daihatsu, tempat servisnya, ya. Kalian bisa ajukan recall di sana seperti itu, dan biayanya biasanya itu free, gratis, ya. Jadi sedikit cerita juga, mobil gua all new Rush tahun 2019 itu di akhir tahun sekitaran bukan akhir tahun, sorry, di sekitaran pertengahan tahun 2020 itu waktu gua servis terkena recall ya. Itu pada bagian terkena recall pada bagian airbag. Nah, kebetulan saat servis jadi sekarang ganti, dan itu biayanya free, kemudian juga spare partnya free karena masih garansi ya. Nah, mungkin ada kalian bertanya, bang, gimana kalau misalkan gua beli mobil second dengan usia yang sudah terpaut jauh 5 tahun, apakah masih ada penggantian biaya recall yang secara gratis beserta spare partnya? Nah, di sini juga gua mau cerita. Jadi waktu sebelum gua ambil all new Rush, gua sempat pegang Honda Jazz GL8 tahun 2011, dan gua beli itu mobil sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya. Jadi mobil itu 2011, kemudian gua kemarin belinya 2017, dan saat pertama kali gua pegang itu Honda Jazz GL8 itu gue sempat servis di showroom resmi sekali ya, untuk mengetahui apakah track record mobil ini bagus di servis resminya, serta apakah ada recall lainnya. Ternyata benar, pada saat gue servis gue terkena recall itu pada bagian airbag juga ya. Jadi pada saat itu juga diganti secara gratis, baik itu jasa ataupun spare partnya ya. Jadi bagi kalian juga yang membeli mobil second, gue bisa sarankan untuk servis sekali di showroom resmi. Kenapa? Karena nanti bakal muncul itu data mobil tersebut beserta track record servisnya, apakah perawatannya bagus segala macem. Terlebih lagi kalau ada recall mengenai spare part terhadap mobil tersebut gitu ya. Dan bagi kalian pengguna mobil juga, kalian nggak usah khawatir, karena biasanya kalau recall itu pasti free jasa, free spare part merek apapun mobilnya, mau Honda, Toyota ya, ataupun Daihatsu ya. Karena itu adalah bukti tanggung jawab ATPM, agen tunggal pemegang merek. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, gue cuma mau kasih saran aja bagi kalian yang memiliki mobil baru atau mobil second ya. Terlebih mobil baru, kalau kita servis itu kan biasa gratis jasa servis 3 tahun atau sampai 50.000 km pada umumnya. Nah, setelah itu kan berbayar. Biasanya itu memang jasa servis itu relatif cukup mahal ya kalau di bengkel resmi. Nah, untuk all new Rush atau Terios kurang lebih itu biaya jasa servisnya aja mungkin sekitar 700 atau 800 ribu ya. Tapi gue sarankan untuk kalian servis di resmi aja. Kenapa? Pertama ya, itu untuk nilai positif mobil kita pada saat kita menjual lagi. Karena biasanya kalau orang mau beli mobil second, pasti yang pertama ialah dia mengecek track record servisnya seperti apa di bengkel resmi. Itu menjadi nilai tambah serta menjadi nilai jual. Yang kedua, apabila ada recall seperti ini, baik recall mengenai airbag ataupun full pump ya, seperti berita yang gue baca belum lama ini di Daihatsu ya,
itu nanti langsung kelihatan bahwa mobil kalian semisalkan kena recall ya. Jadi bisa langsung cepat diganti sehingga tidak merepotkan kalian di jalan. Karena kan kita nggak enak ya, maksudnya pada saat kalian bawa mobil tiba-tiba mati ya, itu kan merepotkan sekali gitu. Jadi pentingnya kita servis di bengkel resmi, yaitu tadi nilai jual tambah serta informasi recall itu kita bisa selalu update gitu. Nah, untuk pembelian spare part atau penggantian spare part sih kalian bebas bisa beli di luaran karena harganya mungkin lebih terjangkau ya. Sebagai contoh, gua ada Toyota Rush Conde ya 2013. Ya dulu waktu gua mau ganti kampas rem depan itu, kalau di bengkel resmi itu lumayan mahal, sekitar mungkin 700-an ya untuk spare partnya aja. Tapi kalau kalian beli di luaran itu kurang lebih sekitar 400 sampai 500, kan lumayan tuh selisihnya sekitar 200.000 ya. Nah, jadi untuk maintenance kendaraan itu sebenarnya ya pintar-pintar kita aja gitu kalau untuk penggantian spare part. Tapi untuk servis ya gua sarankan untuk di bengkel resmi ya. Kemudian gimana sih Bang kalau misalkan gua beli mobil second terus gua nggak tahu mobil gua kena recall atau enggaknya nih? Ya itu gampang aja. Setelah kalian beli mobil second baik di pedagang ataupun di pemakai, kalian langsung bawa ke bengkel resmi untuk biasanya itu ada pengecekan keseluruhan. Artinya minta tolong bengkel resmi untuk cek mobil ini apakah ada kerusakan atau segala macam, atau kampas remnya habis segala macam. Dan biasanya itu biayanya relatif murah, sekitar 200 hingga 300.000 nanti dicek semua. Dan nanti dari situ juga datanya bisa muncul apakah mobil tersebut terkena recall gitu. Jadi buat kalian kalau mobil kalian tuh terkena recall, it's okay, nggak usah panik, nggak usah takut karena mengeluarkan biaya uang yang banyak ya. Justru itu sangat bagus sekali, dimana bahwa ATPM itu tidak sembarangan menjual mobilnya gitu, nggak cuma dijual dilepas ya udah, tapi mereka tetap komitmen bertanggung jawab untuk mensempurnakan mobil kalian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa aku bagikan mengenai recall terhadap kendaraan bermobil ya. Jangan panik, dan itu juga biayanya free karena gue udah 2 kali mengalami di Honda Jazz GL8 pada saat itu terkena recall airbag, serta di All New Rush produksi 2019 itu terkena recall airbag juga sama ya. Kenapa sih pabrikan mobil itu bisa terkena recall terhadap spare partnya? Yaitu tadi, biasanya sebuah TPM ingin memproduksi mobil pasti dia membuka tender ya. Contoh misalkan kayak airbag ini, ada tender airbag merek Takata yang setahu gue ya, terus ada merek A, B, C. Nah pasti ATPM ini melihat dan menyesuaikan budget untuk produksi mobilnya. Jadi misalkan yang keterimanya Takata, ya udah masuk Takata. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, apabila di beberapa unit produksinya ada kendala ya, mungkin bisa sekitar berapa persen dari hasil produksi dia ada kendala, pasti dia langsung menyatakan recall ya untuk produksi pembuatan tahun tersebut. Jadi di recall, diinformasikan kepada pemilik mobil tipe A, tahun sekian, bulan sekian, karena datanya tuh yang beli siapa aja, nanti dihubungi, Pak mobilnya terkena recall nih, harap ke showroom resmi untuk penggantian spare part secara gratis. Nah begitu ya, kalian nggak usah takut kalau mobil kalian itu terkena recall ya. Nah mungkin ini aja video singkat kita mengenai recall terhadap kendaraan merek apapun itu.
Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi informasi untuk kalian, dan jangan panik ya. Sampai sini dulu video kita, jangan lupa klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga bisa membantu mempromosikan mengenai kendaraan bermobil, dan sampai jumpa, dadah.